Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Kalau kemarin kita pembelajaran menggunakan tatap muka, tetapi untuk kali ini kita memakai sistem daring atau digital ya. Nah, untuk pertemuan yang pertama di semester 2 ya, kelas 10. Materi bahasa Indonesia yaitu kita akan membahas yaitu tentang negosiasi ya. Nah, untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang negosiasi. Yang pertama yaitu tentang pengertian negosiasi ya. Terus untuk yang kedua, ciri-ciri negosiasi. Yang ketiga, tujuan negosiasi. Terus yang keempat, kaidah kebahasaan teks negosiasi ya. Terus untuk yang kelima, struktur teks negosiasi. Dan untuk yang terakhir, kita kasih contoh teks negosiasi. Oke, kita masuk ke pengertian teks negosiasi ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, proses negosiasi merupakan hal yang umum dilakukan ya. Bahkan setiap orang mungkin pernah melakukan kegiatan tawar-menawar, terutama dalam jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir dari negosiasi tersebut ya, harus terdapat persetujuan dari semua belah pihak. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai apa itu teks negosiasi. Untuk mengetahui lebih dalam tentang teks negosiasi, bisa memahami ciri-ciri, tujuan, struktur hingga contohnya. Nah, untuk yang kita bahas pertama yaitu pengertian teks negosiasi dulu ya. Teks negosiasi yaitu teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Mungkin yang satu atau si A itu menjual barang itu karena butuh uang. Mungkin untuk si B itu membeli barang karena membutuhkan barang tersebut, gitu ya. Nah, itu tadi untuk pengertian teks negosiasi. Saya kira sudah paham ya. Untuk sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks negosiasi. Nah, untuk ciri-ciri teks negosiasi yaitu yang pertama, menghasilkan kesepakatan bersama atau saling menguntungkan ya. Terus untuk yang kedua, mengarah pada tujuan yang praktis. Terus untuk yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama, jadi tidak boleh kepentingan sepihak ya. Terus untuk yang selanjutnya merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, kalau tadi sudah masuk ke ciri-ciri teks negosiasi, mari kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan teks negosiasi. Nah, untuk tujuan-tujuan teks negosiasi yang pertama yaitu untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Terus untuk yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, karena di sini saling membutuhkan ya. Untuk yang ketiga, mencari kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Makanya di sini harus ada negosiasi ya. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas tentang tujuan teks negosiasi, mari kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya ya,
yaitu tentang kaidah kebacaan teks negosiasi. Nah, untuk kaidah kebacaan teks negosiasi itu yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Jadi tidak boleh ibarat kata Jawa itu cuawaan, itu tidak boleh ya. Terus untuk yang selanjutnya, terdapat ungkapan persuasif atau di dalamnya itu berisi bujukan. Bujukan apa? Yang pertama mungkin untuk yang penjual agar barangnya bisa terjual, itu ya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu berisi pasangan tuturan. Terus yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak ya. Terus untuk yang selanjutnya bersifat memerintah atau memenuhi perintah. Terus yang selanjutnya tidak berargumen dalam satu waktu. Terus untuk yang selanjutnya didasari argumen yang kuat disertai fakta. Mungkin kalau kita misal jual HP pasti ada yang bertanya minusnya apa, terus kelengkapannya apa. Jadi seperti itu harus jujur ya. Terus yang selanjutnya minta alasan dari pihak minta negosiasi mengapa iya atau tidak ya. Terus jangan menyela argumentasi, itu ya. Oke, kita lanjutkan materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang struktur teks negosiasi ya. Oke, struktur teks negosiasi untuk yang pertama yaitu tentang orientasi ya. Orientasi di sini kalimat pembuka yang biasanya ucapan salam yang fungsinya untuk memulai negosiasi. Terus untuk yang kedua, permintaan. Nah, permintaan ini suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli. Terus untuk yang ketiga, pemenuhan ya. Jadi pemenuhan di sini merupakan kesanggupan hal yang berupa barang atau jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli. Terus untuk penawaran. Penawaran di sini puncaknya negosiasi ya. Jadi puncaknya di situ saling tawar menawar. Terus untuk yang selanjutnya yaitu persetujuan, yang mana dari atas tadi penawaran, terus ada persetujuan antara dua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya pembelian. Keputusan dari persetujuan ini tadi dari konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Nah, penutupnya di sini, kalimat penutupnya biasanya ucapan salam atau terima kasih. Itu ya. Itu untuk struktur teks negosiasi ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh. Jadi contoh teks negosiasi yang pertama ini contohnya yaitu tentang jual beli, atau kita membeli celana di pasar, mungkin di situ kan sini ada ukurannya L. Nah, silahkan di sini dibaca ya. Nah, kalau tadi sudah ada contoh satu, kalau sekiranya belum paham ini ada contoh yang kedua. Jadi silakan di sini dipahami ya. Dipahami contoh-contohnya seperti ini. Nah, mungkin itu untuk penjelasan singkat tentang teks negosiasi. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa mengulas kembali ya tentang teks negosiasi. Nah, untuk yang terakhir jangan lupa subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi di channel ini. Terima kasih.